Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamil Afahri. Saya dari kelas 11 TKJ 1 SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Di sini saya akan membuat video retelling materi tentang apa kabar cyber security di Indonesia. Let's talk about cyber. 99% komunitas cyber security di Indonesia itu adalah laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan juga komunitas cyber security itu perempuan. Nah, salah satu contoh komunitas cyber security perempuan itu yaitu namanya Women in Cyber Security, dan ada juga namanya KLUWK, kelompok Linux cewek. Nah, uh, cyber security ini juga tidak jarang diperlombakan, ya. Salah satu contoh lomba di bidang cyber security namanya Capture the Flag atau disingkat CTF. Nah, saya akan menjelaskan apa itu CTF. CTF itu seperti lomba hacking yang dikemas dalam bentuk game. Jadi kita mencari flag dan mencari data rahasianya. Jadi sistem permainan itu kita diberi sebuah web dan kita mencari data rahasianya, lalu flagnya itu disubmit ke platform, lalu kita mendapatkan poin. Kurang lebih seperti itu. Nah, tujuan diadakannya CTF ini adalah untuk mengukur kemampuan skill cyber security yang ada di Indonesia. Dan juga salah satunya kita untuk mencari potensi generasi penerus cyber security yang ada di Indonesia. Pada tahun 2016, Kominfo juga menyelenggarakan lomba CTF yang bernama Born to Protect. Nah, jadi tujuan Kominfo menyelenggarakan lomba CTF ini yaitu untuk mencari komunitas mana yang paling kuat dalam hal cyber security. Jadi mereka bisa menganalisa dan memetakan mana saja komunitas-komunitas yang paling kuat dalam hal cyber security, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajak kerjasama untuk melindungi cyber security yang ada di Indonesia. Menurut Kalinus, cyber security yang ada di Indonesia itu sudah terbilang cukup bagus, mempunyai daya saing kepada orang-orang luar. Namun masih banyak juga yang belum kelihatan, ya, sehingga belum bisa diajak kerjasama oleh para pemerintah. Menurut beliau sudah bagus seperti di bidang hacking website, bidang forensik. Namun ada beberapa juga kategori yang terbilang lemah, seperti di bidang engineering, kriptografi, dan semacamnya. Itu bisa terbilang masih lemah karena kebanyakan para hacker-hacker yang ada di Indonesia itu berasal dari bug bounty. Nah, sedangkan bug bounty ini kebanyakan itu hanya website. Menurut Kalinus, sumber daya manusia di bidang cyber security ini kebanyakan berasal dari Pulau Jawa, seperti Malang, Surabaya, Jakarta. Nah, kebanyakan berasal dari sana. Nah, tetapi untuk komunitas cyber security yang paling kuat dan paling banyak itu berada di Malang. Namun menurut Pak Onowe Purbo, kebanyakan hacker-hacker jahat di Indonesia itu berada di dua tempat. Pertama ada di dekat Palembang, dan kedua ada di Pulau Sulawesi. Menurut Pak Ono, rata-rata sumber daya manusia yang ada di Indonesia belajar IT secara otodidak atau belajar sendiri, dan juga bermasalah di kurikulumnya. Seandainya kurikulum mendukung potensi orang tersebut untuk meningkatkan skill dia di dalam bidang IT ini, itu justru lebih bagus. Dan juga bermasalah di pemerintahnya, ya kan? Karena mereka merasa aman karena mereka memiliki undang-undang data pribadi. Padahal semua hal itu tidak menjamin data kita menjadi aman, ya. Dan juga sampai sekarang undang-undang itu tidak bisa ditegakkan karena masih banyak bisa dibilang hacker-hacker nakal, ya, hacker yang berbuat jahat masih merajalela di Indonesia. Nah, mereka melakukan hal tersebut untuk berbuat jahat, seperti mencuri data pribadi untuk seperti melakukan pinjol dan juga melakukan penipuan dan segala macam. Mengapa hal ini terjadi? Karena di pemerintah ini kita tidak punya orang yang mengerti di bidang IT tersebut. Dan juga uh, sebenarnya banyak orang-orang yang mengerti IT. Nah, namun mereka itu belajar secara otodidak, dan juga mereka tidak dirangkul pemerintah
untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah, dan juga banyak user-user yang tidak tahu apa-apa, ibaratnya eh, tidak terlalu paham di bidang IT ini, juga tidak terlalu mengerti teknologi zaman sekarang ya. Bisa dibilang mereka itu justru menjadi umpan-umpan para hacker-hacker jahat yang ada di Indonesia. Banyak kriminal-kriminal yang kreatif dalam berbuat kejahatan, sehingga banyak juga user-user yang tidak tahu apa-apa, justru mereka yang ditipu. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan-kejahatan siber tersebut, nah kita dapat melakukan sosialisasi kepada para user-user bahwa uh, apa internet juga banyak tidak baiknya ya, sehingga kita bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Menurut Kak Linus, cyber security ini perlu disisipkan sedikit di pelajaran SD, SMP, atau SMA. Ya paling minimal di bidang SMP lah. Karena kebanyakan anak zaman sekarang itu yang SD saja sudah banyak yang menggunakan HP. Nah sehingga kita juga bisa menghimbau mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Namun permasalahannya ada atau tidak guru yang mampu mengajarkan mereka dan menguasai materi cyber tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan utamanya. Namun ada suatu situs atau website yang bisa digunakan untuk belajar cyber untuk yang masih dasar ya, yang masih pemula, namanya internetsehat.id. Menurut Kak Linus, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya banyak sekali yang tertarik oleh cyber security. Nah, mereka ketika melihat teknologi zaman sekarang tuh mereka sangat terpukau, lalu penasaran bagaimana sistemnya, bagaimana isi dari otak-otak dari teknologi tersebut. Nah, itu mereka banyak penasaran. Namun, setelah mereka terjun ke bidang tersebut, nah mereka itu mulai sedikit-sedikit merasa capek, lalu tidak mau meneruskan. Sekalipun ada yang meneruskan itu dibagi menjadi dua kubu. Nah, ada yang bandel dan ada yang tidak bandel. Nah, yang bandel ini biasanya mereka itu yang ingin merasa menjadi jagoan. Seperti mereka tuh merasanya seperti menjadi hacker lah. Nah, karena kan hacker-hacker yang sekarang itu menurut mereka tuh filosofinya adalah sebagai sebuah jagoan. Mereka bebas melakukan apapun yang mereka suka dengan hacking tersebut. Namun juga bisa dimonitoring untuk menjadi lebih baik jika dimonitoring oleh pihak sekolah. Nah, seperti itu. Sebenarnya tergantung masing-masing niat orang ya. Mereka itu mau survive atau tidak, dan juga dibantu oleh event-event cyber security seperti yang ada di Arab itu namanya Pound to Own, lomba CTF juga. Nah, mereka itu seperti hacking router, hacking mobil dan lain sebagainya. Nah, mereka itu punya gurunya dan juga guru khusus ya, dan juga mengerti di bidang IT tersebut, dan mereka juga sebenarnya didukung oleh industri-industri. Nah, sebenarnya kita juga butuh orang-orang yang berkualitas di bidang IT ini supaya para industri-industri itu tidak ragu mengambil kita untuk dipekerjakan seperti itu. Nah, menurut Kalimus, terjun ke cybersecurity ini ada dua jalur. Yang pertama itu jalur bug bounty, kalau sudah tahu basicnya. Namun, kalau misalnya benar-benar belajar dari nol, itu bisa mengikuti CTF. Nah, di CTF itu ada kategori general skills, dan itu belajar seperti komen-komen Linux. Nah, dari kategori itu, kita bisa mecah ke kriptografi, nanti industrinya bisa ke blockchain, engineering, bisa ke malware. Nah, di CTF ada namanya web hacking juga. Itu nanti bisa jadi web exploitation, mau jadi pentester atau mau jadi bug hunter. Kalau mau hack CCTV, mobil, IoT, itu bisa ke band exploitation. Sedangkan menurut Pak Ono, itu pertama dilihat dari sisi opportunity, lalu gaji, karir, duit, lalu honor. Seperti itu.
Baik, cukup sekian saja penjelasan tentang cybersecurity yang ada di Indonesia. Saya harap apa yang saya ucapkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.